Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Meskipun dalam pembelajaran hari ini kita lakukan secara online, kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan, bawa masker dan hand sanitizer. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang Al-Quran Kitabku. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti dapat mengerti pengertian dari Al-Quran dan kalian dapat menunjukkan perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena kalian kelas 10 sekarang, nah pasti sebelumnya kalian juga sudah mempelajari mengenai Al-Quran di SMP atau MTS. Namun, Ibu hari ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Setelah Ibu memberikan materinya, kalian dapat mengumpulkan informasi dengan teman-teman kalian, entah itu melalui chat WhatsApp atau video call bersama teman. Saling bertukar informasi, seperti itu. Langkah-langkah dalam pembelajaran hari ini, kalian nanti akan Ibu kirim link Google Form untuk absen, lalu Ibu akan menjelaskan materinya di dalam video ini. Kalian nanti akan menyimak dan menuliskan kembali apa yang Ibu sampaikan. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama menurut Al-Lihiyani dan segolongan ulama lain. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qara'a, artinya membaca, dengan perubah kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'ana. Dari tasrif tersebut, kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, makrum artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ditinjau dari pengertian secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Perbedaan itu terjadi disebabkan oleh adanya sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun demikian, perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat prinsipil. Justru, perbedaan tersebut bisa saling melengkapi satu sama lain. Sehingga jika pendapat-pendapat itu digabungkan, maka pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya yang pertama, Syekh Muhammad Qiy Ari-Baik dalam kitab Tariq At-Tashri' Al-Islam, beliau mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu pendapat yang kedua yaitu Subhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dengan mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima,
Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dengan mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Setelah mempelajari pengertian Al-Quran, selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Az-Zarkashi dan Asyuyuti dalam kitab At-Idhan menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama, bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun, jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran tersebut yang pertama yaitu Al-Quran. Merupakan nama yang paling populer, paling sering dilekatkan kepada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain nama Al-Quran yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran, seperti Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 87, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan Quran Surat Al-Buruj ayat 21. Selanjutnya yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis, sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagaimana bagi Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurati wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Maksudnya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya yang keempat yaitu Az-Zikr, yang berarti pemberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir adalah At-Tanzil, artinya yaitu diturunkan. Maksudnya
Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagaimana termaktub pada ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari informasi mengenai Al-Quran bersama teman-teman kalian, entah itu dengan chatting WA atau dengan video call. Setelah itu kalian bisa menyampaikan informasi yang sudah kalian dapat ke grup kelas. Nah, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai betapa otentiknya Al-Quran. Untuk kesimpulan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan bersama-sama dengan kalian di grup WA ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu memakai masker dan juga hand sanitizer ketika kalian keluar rumah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.